Tekenging sana ibu mah tekenging bantosan. Senekeun abi ninggal dina HP, kenging bantosan, abi taya nu nyanak. Pak, jadi pemimpin nggak boleh takut. Kalau memang merasa benar, maju aja. Jadi masyarakat pun nggak boleh takut. Kalau memang masyarakat benar, maju aja. Saya akan perjuangkan kalau memang Bapak Ibu seharusnya masuk data sen, harus masuk, dan nanti kalau Ibu Bapak masuk harus diberitahu. Tapi tidak menerima kartunya. Yang jadi pertanyaan adalah kartu ini kemana? Tolong dijelaskan. Maling mah tidak mungkin ngaku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hatur nuhun, ini terutama untuk ibu-ibu yang sudah masak tadi rawa sekali sambalnya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Camat Pak Kenjen, yang saya hormati Pak Kades Tanjung Mulia, yang saya hormati unsur SKPD yang saya ajak hari ini, ada dari Inspektorat, ada dari PUPR, udah ada dari Dinkes, Dr. Inge. Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya evaluasi pertama adalah urgensi soal membenahi jembatan. Ya, Bapak PUPR tadi sudah meninjau langsung. Tolong sampaikan ke Pak Kadisnya, Pak Kadis segera laporan ke saya tentang tindakan-tindakan apa yang bisa diintervensi oleh pemerintah daerah. Yang kedua, tentu saja persoalan terkait dengan pembangunan jalan desa. Dari semua jalan yang saya lalui tadi, apakah ada jalan kabupaten? Nggak ada, semuanya jalan desa. Berarti positioning saya hari ini adalah menjadi penengah dari masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, kalau evaluasi saya pribadi, Pak Kades, memang tadi jalan sangat rusak ya. Tadi kan saya kesini, saya lewat Tanjung Jaya. Tanjung Jaya sedang perbaikan 1,5 km kalau nggak salah. Tapi itu pun jalan-jalan yang agak besar, bukan yang jalan masuk-masuk. Yang ingin saya ketahui, silakan boleh dari masyarakat nanti mengutamakan pendapat, boleh dari Pak Kades duluan. Kalau yang saya lihat tadi, jalan yang dilalui, yang rusak sekali, yang tidak ada pembangunan, itu saya ingin tahu urgensi untuk dibangunnya seberapa penting. Karena kita tahu sendiri, di Garut jalan rusak ini banyak. Cuman yang saya ingin titipkan juga Pak Kades, saya nggak minta besok sore itu jalanan bagus, enggak Pak. Tapi Bapak kan memimpin 6 tahun kurang lebih. Nah, Bapak silahkan sampaikan kepada masyarakat dalam 6 tahun pandangan Bapak terhadap pembangunan jalan tersebut yang tadi dilalui itu seperti apa? Urgensi Bapak kan pemimpin di sini. Keinginan Bapak untuk merekonstruksi jalan itu seperti apa? Kalau ternyata menurut Bapak itu belum prioritas, apa prioritas lain di desa Tanjung Mulia ini? Bapak silahkan keluarkan nanti badami dengan masyarakat. Dari masyarakat pun apa yang dikeluhkan? Ya, posisi saya hari ini penengah, menengahi. Saya membawa SKPD untuk memberikan solusi. Setidaknya tidak ada suuzon antara masyarakat dengan pemerintah desa. Bantuan PKH itu nggak nyampe ke masyarakat. Jangankan dananya, kartunya juga nggak sampai ke masyarakat. Tekenging sana ibu mah tekenging bantosan. Senekeun abi ninggal dina HP, kenging bantosan, abi taya nu nyanak. Eta angkat KBRI sauna teu susun mandiri. Nya da balelol. Mandiri sauna teh kenging sana ibu teh. Mana sana kartuna teu gaduh cekeng teh teu dikasih ka saya teu dipasikeun. Selama ini yang dirasakan masyarakat mengenai infrastruktur, mendengar kabar di luar dari sini, oh harganya sekian, tapi di sini sekian. Saya tanyakan ke pengepul, kenapa harga di sini tertekan dan murah? Karena akses. Kunci utama adalah infrastruktur. Itu yang menjadi keluh kesah kami. Dari masyarakat yang diinginkan saat ini diskusi dengan Ibu adalah mengenai masalah-masalah tadi minimumkan klarifikasi. Contoh tadi ada yang pengaduan namanya ada atas nama A, fotonya atas nama B. Itu diklarifikasi kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ada error di proses atau human error gitu? Orangnya yang error ya Bu ya. Kedua, terus yang jadi pertanyaan masyarakat adalah kenapa mereka yang haknya menerima bantuan
bantuan tersebut tapi tidak menerima kartunya. Yang jadi pertanyaan adalah kartu ini kemana? Tolong dijelaskan. Maling mah tidak mungkin ngaku. Nah, ya tadi ya, abi gaduhnya suuzon pasti gitu keadaan. Mau mungkin technical error kayaknya tipis. Ya, tipis. Humannya error, ya manusianya yang kurang gitu. Jadi gini Bapak Ibu, terkait dengan ground checking Tanjung Mulia, saya harus klarifikasi ke Pak Popi. Tolong Dinsos hadirkan Pak Popi. Boleh di kota ketemu saya, atau di depan Pak Bupati sekalian, gitu ya. Dan dari desa, saya mohon dikolektifkan mereka-mereka yang punya hak tapi tidak mendapatkan. Ya, saya minta kolektifkan. Saya mau cocokkan dengan ground checking yang dilakukan oleh Pak Popi. Gitu. Kalau memang dia melaksanakan ground checking. Kalau jadi pokoknya mah desa tolong kumpulkan, Pak Popi tolong dihadapkan. Mungkin di sekitar hari Kamis kalau bisa, gitu ya, hari Kamis Bapak Ibu sekalian. Nah ini saya di sini Pak Kades. Bapak yang kena. Abi kan wakil kepala daerah. Kepala daerah juga ganti setiap 5 tahun. Kepala daerah sami aya APBD. APBD-nya terbatas oke sami. Nah, masalah di Garut seueur. Tadi geus si akangnya anu kopea anu peci sing sabar we Ibu cenah beban Garut teh seueur. Muhun seueur leus. Nah, abi datang ka dieu salah sahiji. Ya kan akhirnya sekarang jadi banyak yang bisa tersampaikan. Sebenarnya utamanya ya nggak ke saya doang, ya, ke Pak Kades tersampaikan, ke kedinasan-kedinasan yang lain juga tersampaikan. Jadi saya berharap pertemuan hari ini menjadi titik balik untuk Desa Tanjung Mulia, berbenah diri, ya Bapak. Saya selaku perwakilan dari Pak Bupati, Kepala Daerah mengakui memang sama-sama ada keterlambatan pembangunan di Kabupaten Garut, dan mengakui dalam 100 hari kerja kami tidak banyak yang bisa kami lakukan. Kenapa? Terkait dengan kami harus memilih mana yang harus menjadi prioritas. Misalnya Bapak Ibu, hari ini saya mau bebenah kota. Bebenah kota kan butuh anggaran. Nanti kalau saya bebenah kota ada yang bilang, Bu, ada saja jalannya butut kene. Jadi kita mau sama-sama seimbang. Saya harus memperhatikan kota, saya pun harus memperhatikan desa. Tapi kalau berbicara soal desa, Bapak Ibu, ada raja kecil di sini, namanya Pak Kepala Desa. Dan itu yang sama-sama dipilih oleh Bapak Ibu, sama seperti saya dipilih oleh rakyat. Pak Kades pun sanes palurahnya, kelurahan maka di pemdanya. Tapi kalau Kades itu dipilih oleh masyarakat. Nah, ini saya datang ke sini untuk membereskan, ya, ini intervensi Pemda ke Desa Tanjung Mulia untuk membereskan terkait hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, ya. Juga Akbar selaku aktivis harus hati-hati, ya. Hati-hatinya dalam artian tadi pun ada sentimental, Akbar bukan orang sini. Padahal saya ngerti Akbar untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Nah, ya, sebenarnya bagus juga, cuman pasti ada sentimen-sentimen. Saya tahu namanya kompetisi politik itu suka manja, ya. Kita stop dulu sebentar ya. Intervensi kabupaten ke desa bisa dilakukan untuk hal-hal seperti ini. Saya berharap Pak Kades ke depannya bisa memberikan komunikasi yang lebih jelas kepada masyarakat, dan Bapak Ibu juga sekalian bisa memberikan ngobrol lah ke Pak Kades tehnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih ngeganjel, saya berharap Bapak Ibu bisa melayangkan pengaduan, tapi tadi pengaduan harus berdasarkan data. Saya tadi ngomong ke Pak Kades, Pak, jadi pemimpin nggak boleh takut. Kalau memang merasa benar, maju aja. Jadi masyarakat pun nggak boleh takut. Kalau memang masyarakat benar, maju aja. Nah, ya, mengintimidasi. Sejauh apa sih kalian akan diapa-apain? Kalau misalnya ada bukti, ada apa, silahkan laporkan. Silahkan cari tokoh terbaik untuk menitipkan itu, ya, gitu. Mungkin itu saja Pak. Berarti nih Pak Kades,
Tanjung Mulia tos di sepidolan ku abi. Ya, di sepidolan. Lain kapan-kapan waktu akan saya coba cross check lagi. Ada perbaikan nggak dari pemerintahan Bapak? Dekat sama masyarakat. Abi tos dekat aja. Nah, gitu maksudnya Pak. Pemimpin hari ini harus hati-hati. Kenapa? Karena media sosial begitu bebas, ya. Bapak Ibu nggak usah ke inspektorat pun, tinggal di-upload di TikTok, di-upload di Instagram bisa mati Bapak. Ya. Kekuatan ibu-ibu ada di handphone. Selama datanya betul, silahkan. Selama datanya betul, silahkan. Tapi nggak boleh fitnah ya, nggak boleh fitnah, nggak boleh disinformasi gitu. Ketika Bapak memilih menjadi kades, kades ini bukan pekerjaan, bukan untuk mencari nafkah. Kades, bupati, wakil bupati itu untuk mengabdi. Pak Kades akhirnya baru memulai perjalanan. Tidak ada kata gagal. Mudah-mudahan Pak Kades hari ini bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Selayaknya saya dan Pak Bupati pun memberikan yang terbaik, tapi jalannya pasti beda-beda. Yang kuncinya adalah komunikasi. Upami sama Bapak Ayeuna, ngadang dosan jalan lebih penting, sampaikan kepada masyarakat. Berarti mungkin posyandu belum bisa kebangun, gitu, ya kan? Kalau misalnya hari ini Bapak, tapi kalau saya rasa kantor-kantor kayak gini bisa nanti, yang penting jalan dulu. Ini kantor Bapak juga harus banyak perbaikan. Tapi jangan dulu lah, nanti ini masih oke lah buat kumpul-kumpul. Kalau misalnya uang yang terbatas, pilih yang mana yang prioritas, ya. Dan nanti saya titip ketika pembangunan libatkan dinas teknis untuk pendampingan. Jangan sampai bangun jalan asal-asalan. Yang waktu itu di mana bangun gorong-gorongnya nggak ada, kan bingung ya, gitu. Ya mungkin segitu Bapak Ibu sekalian. Hapunten abdi ngawagel waktosna, hapunten abdi teu nyandak nanaon anu besar ka dieu, tapi semoga dengan pertemuan hari ini akan banyak perubahan terjadi di Desa Tanjung Mulia. Untuk mengingatkan kembali, PR abdi adalah tadi rapat dengan Dinsos terkait PKH, penindaklanjutan perbaikan jembatan yang dekat dulu ini satu, jembatan jembatan tadi Wareng, yang kedua status jalan yang ketiga, terus dari kalau jalan itu nah Pak Kades harus dalam waktu dekat berikan yang RPJM di Akumah gitu ya. Bapak teh akan ngebangun apa tahun pertama Pak? Ayo nama tekedah kieu Bapak ka warung kopi tah ngobrol jeung si Aa. Bari kitu tektokan teh beres Pak. Gitu kan. Masa kopi jeung Pak Kades tara isukan ajakan kopi ya. Dan politik-politik di provinsi di nasional oke beres nama ku ngopi sanes di ruang sidang eta mah abdi ngabejaan we kitu sadayana ge beres di warung kopi bari niup pomi gitunya gitu ae ya. Mungkin evaluasi untuk kita semua, saya pun mendapat banyak pelajaran di sini. Semoga sehat-sehat terus untuk seluruh masyarakat Desa Tanjung Mulia. Di tengah segala keterbatasan, mari kita selalu bisa mengambil hikmah positifnya dan harus bisa selalu bersyukur. Mungkin itu saja, mohon maaf dari saya untuk segala kata yang salah. Hatur nuhun, semoga kita bisa berjumpa kembali ya Ibu Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan paling banyak diteriakan udah dalam bentuk yang sudah tidak berbicara biasa lagi adalah tempat bantuan yang tidak diterima, dan semuanya mengerucut pada satu kesimpulan bahwa ada yang tidak beres dengan kepemimpinan